Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat ya. Kali ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Tahukah kalian bagaimana cara tumbuhan berkembang biak? Ya, benar sekali. Tumbuhan berkembang biak dengan dua cara, yaitu secara alamiah dan secara buatan. Secara alamiah, tumbuhan berkembang biak dengan cara tunas, biji, umbi, dan spora. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara tunas adalah pohon pisang, pohon bambu, dan tanaman cocor bebek. Contoh tumbuhan atau tanaman yang berkembang biak dengan cara biji adalah semangka, jeruk, nangka, dan sebagainya. Coba perhatikan tahapan pertumbuhan biji berikut ini. Yang pertama adalah dimulai dari tahapan biji. Biji berubah menjadi tunas tanaman baru. Lalu dari tunas berubah menjadi tanaman dewasa. Setelah itu tanaman dewasa berbuah dan kembali ke tahapan awal, yaitu tahapan biji. Itulah siklus atau tahapan tanaman yang berkembang biak dengan cara biji. Selanjutnya adalah tanaman yang berkembang biak dengan cara umbi. Tanaman yang berkembang biak dengan cara umbi dibedakan menjadi tiga, yaitu umbi lapis, umbi batang, dan umbi akar. Tanaman yang berkembang biak dengan cara umbi lapis antara lain ada bawang putih, bawang merah, dan bunga bakung. Lalu, tanaman yang berkembang biak dengan cara umbi batang adalah singkong dan kentang. Selain itu, tanaman yang berkembang biak dengan cara umbi akar adalah wortel, ubi, kacang, dan lobak. Coba perhatikan gambar berikut. Gambar apa ya ini yang pertama anak-anak? Yang pertama adalah gambar tanaman suplir. Lalu yang kedua, gambar apa ya? Nah, gambar yang kedua adalah gambar tanaman paku ekor kuda. Selanjutnya, gambar apakah anak-anak? Ya, benar sekali. Selanjutnya adalah gambar lumut. Nah, ketiga tanaman tersebut berkembang biak dengan cara spora. Selanjutnya adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara buatan. Perkembangbiakan tumbuhan dengan cara buatan adalah perkembangbiakan yang dibantu oleh manusia. Nah, misalkan ada mencangkok, stek, dan menempel. Tanaman yang dapat dicangkok adalah tanaman berkayu atau yang bisa disebut dengan dikotil, seperti pohon jambu, lalu ada alpukat, jeruk, durian, rambutan, dan sebagainya. Ciri tanaman hasil mencangkok biasanya tidak jauh berbeda dari induknya. Tanaman tersebut juga lebih cepat berbuah, tetapi kekurangannya adalah akar yang dimiliki tidak kuat. Nah, tadi kita sudah belajar tentang tumbuhan. Sekarang kita mengenal jenis-jenis bunga. Bunga merupakan bagian dari pertumbuhan tanaman. Banyak tumbuhan yang sebelum menghasilkan buah membentuk bunga sebagai tanda bakal buah. Negara kita kaya akan jenis bunga yang beraneka warna dan harum baunya. Selain Indonesia, setiap negara memiliki bunga khas masing-masing. Misalnya Belanda dengan bunga tulipnya, lalu Jepang dengan bunga sakura, dan Indonesia
dengan bunga melati atau yang bisa disebut dengan puspa bangsa. Lalu ada anggrek yang disebut dengan puspa pesona, serta bunga raksasa Rafflesia arnoldi yang bisa disebut dengan puspa langka. Nah, sekarang coba kalian tulis ciri-ciri dari bunga melati. Lalu ciri-ciri dari bunga anggrek. Dan yang ketiga adalah ciri-ciri dari bunga Rafflesia arnoldi. Kalian tuliskan di buku tulis kalian masing-masing ya. Sekarang coba perhatikan percakapan berikut ini. Ayah, apa yang dimaksud tumbuhan berkembang biak dengan spora? Tumbuhan berkembang biak dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan spora. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora adalah tumbuhan paku. Apa kamu pernah melihat tumbuhan paku? Pernah. Kemarin aku melihat ada tumbuhan paku di dekat pohon belakang rumah ya. Tumbuhan yang berkembang biak dengan spora biasanya hidup atau tumbuh di tempat yang lembab. Selain tumbuhan paku, ayo, apalagi tumbuhan yang berkembang biak dengan spora? Tumbuhan yang hidup di tempat yang lembab ya. Apa tumbuhan lumut juga berkembang biak dengan spora? Aku sering melihat lumut di tempat yang lembab. Wah, anak ayah hebat. Selain tumbuhan paku, lumut juga berkembang biak dengan spora. Setelah kalian perhatikan dan kita baca bersama-sama teks percakapan tadi, sekarang jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, apa saja tumbuhan yang berkembang biak dengan spora? Yang kedua, di mana tempat hidup tumbuhan yang berkembang biak dengan spora? Coba kalian tulis jawaban kalian di buku tulis kalian masing-masing ya. Itulah tadi pembelajaran kita hari ini tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Jika kalian merasa kesulitan atau belum memahami materi tersebut, kalian dapat mengulangi video ini. Sampai jumpa di video-video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.